Eze merapat ke City, Sancho sepakat ke PSG, Santos undang Lamine Yamal, Jenner dan Itze siap berduel. Hai football lovers, sebelumnya kalian subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Starting 11 News. Berita terbaru datang dari juara bertahan Liga Inggris Manchester City. Dilansir Tribal Football, The Citizen tengah bernegosiasi dengan Crystal Palace untuk menggait Eberechi Eze. Hal ini dilakukan karena saat ini klub Arab Saudi Al-Ittihad berupaya mengontrak Kevin De Bruyne. Menurut laporan, Eze dipilih Pep Guardiola sebagai alternatif jika De Bruyne hengkang. Eze disebut pemain serba bisa, baik jadi playmaker maupun pemain sayap. Ia mengantongi 11 gol serta 6 assist dalam 31 penampilannya musim lalu. The Citizen kini masih menegosiasikan harga Eze dengan Crystal Palace yang mematok mahar senilai 68 juta pounds. Pindah ke kabar Manchester sebelah. Setelah baikan dengan Ten Hag, Jadon Sancho malah dikabarkan akan segera meninggalkan Old Trafford untuk bergabung ke PSG. Menurut laporan Daily Mail, Sancho dikabarkan tengah menyetujui persyaratan pribadi dengan pihak PSG. L'Equipe juga melaporkan hal yang sama. Kabarnya PSG sanggup membayar harga yang dipatok MU, yakni sekitar 50 juta euro. PSG mendatangkan Sancho karena ingin menambah amunisi skuadnya di sisi sayap setelah kehilangan Kylian Mbappe. Masih dari kabar Manchester United, MU sedang mengincar bek kanan Munchen Noussair Mazraoui. Bek berusia 26 tahun itu dilaporkan muncul sebagai target prioritas Ten Hag jika Wan-Bissaka dilego ke West Ham. Dilansir ESPN, pihak Munchen yang awalnya meminta harga 30 juta euro untuk bek kanan tersebut kini menurunkan harganya menjadi 20 hingga 25 juta euro. Meski Mazraoui masih terikat kontrak hingga 2026, namun dikabarkan sang pemain akan dilepas untuk menambah pundi-pundi finansial Bayern. FYI aja, pemain internasional Maroko itu hanya tampil sebagai starter sebanyak 15 kali saja di Bundesliga musim lalu. Sementara itu, kabar terbaru datang dari Arsenal. The Gunners harus bersiap kehilangan strikernya Eddie Nketiah. Pasalnya, striker Inggris tersebut sedang ditawar serius oleh Marseille. Dilansir dari Tribal Football, Marseille yakin Nketiah bisa menjadi tandem yang tepat bagi Mason Greenwood. Nketiah juga diprediksi akan segera hijrah dari Arsenal karena ingin mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Masih dari London, dilansir dari Sport Bible. Sejumlah fans Chelsea geram terhadap keputusan klub yang tidak mengikutsertakan Trevoh Chalobah di tur pramusim The Blues ke AS. Tidak diikutsertakannya Chalobah dianggap sebagai titik terang bahwa pemain tersebut akan dilepas musim ini. Fans yang tak terima lalu menunjukkan kekesalannya dengan menulis beberapa pesan di medsos. Pesannya beragam, ada yang menyuruh direksi Chelsea mundur sampai menganggap menjual Chalobah adalah ide yang gila. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari mantan pemain timnas Inggris, Gareth Barry, yang memutuskan kembali bermain setelah lama pensiun. 4 tahun absen di dunia sepak bola, Barry muncul menandatangani kontrak dengan klub kasta ke-11 Inggris, Huddersfield. Setelah mengamankan tanda tangan gelandang veteran Inggris tersebut, pelatih kepala tim utama Huddersfield, Dudley Christensen, mengatakan bahwa Barry tidak akan bermain setiap minggu. Barry juga dapat bermain di posisi manapun yang ia suka. Masih dari kabar Liga Inggris, Aston Villa telah resmi menyelesaikan kesepakatan senilai 50 juta pounds untuk gelandang Amadou Onana dari Everton. Sebelum kedatangan Onana, Aston Villa telah mendatangkan 2 gelandang tengah musim panas ini, yakni Enzo Barrenechea dari Juventus dan Ross Barkley dari Luton Town. Onana diharapkan bisa menjadi pengganti sepadan Douglas Luiz yang hijrah ke Juve. FYI aja, Onana menjadi rekrutan ke-8 Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini. Dari Inggris pindah ke Spanyol, klub Brasil Santos mengundang pemain muda Barcelona Lamine Yamal untuk datang mengunjungi Villa Belmiro untuk diberikan jersey khusus Neymar saat membela Santos. Undangan Santos tersebut berawal dari Lamine Yamal yang memakai jersey Neymar saat membela Santos. Saat fotonya itu viral, Yamal pun angkat bicara. Ia tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap penyerang Amerika Selatan itu dengan mengatakan, "Bagi saya Lionel Messi adalah pemain terbaik sepanjang sejarah, tetapi yang paling saya suka tonton adalah Neymar."
Masih dari Spanyol, dilansir Football Espana, Real Madrid dihujat oleh warga setempat Bernabeu saat stadion tersebut menggelar konser artis Kolombia Karol G. Pada saat konser tersebut digelar, muncul keluhan baru para penduduk sekitar Santiago Bernabeu. Mundo Deportivo melaporkan bahwa para penduduk di sekitar Santiago Bernabeu mengungkapkan rasa frustasi mereka soal kebisingan, sampah yang berserakan, serta kurangnya akses ke lingkungan mereka karena adanya konser tersebut. Masih dari kabar tentang Real Madrid, Al Real resmi meluncurkan jersey away mereka dengan warna orange. Jersey tersebut mengembalikan kenangan masa kejayaan Cristiano Ronaldo. Real Madrid di zaman CR7 pernah mengenakan jersey oranye pada musim 2013-14. Saat itu CR7 berada di puncak kejayaan dengan mencetak 51 gol di sebuah kompetisi dan membantu timnya meraih gelar Copa del Rey dan UCL. Dengan jersey oranye ini, Mbappe dan kawan-kawan diharapkan mengulang kehebatan CR7 tersebut. Dari Spanyol terbang ke Italia, dilansir dari Football Italia, Inter Milan dikabarkan terus memantau bintang Juventus Federico Chiesa. Inter berniat memantau Chiesa bukan untuk membelinya dengan harga tertentu musim ini, melainkan memboyongnya secara gratis tahun depan saat kontrak Chiesa habis. Pemain depan Italia berusia 26 tahun tersebut dikabarkan belum sepakat untuk menandatangani kontrak baru dengan Bianconeri. Di samping Chiesa yang masa depannya belum jelas, menurut Corriere dello Sport, 3 pemain Juventus lainnya dikabarkan sedang ngambek. Dimulai dari bek sayap Mattia De Sciglio yang tidak terkesan dengan keputusan klub tidak membawanya ke kamp latihan pramusim di Jerman. Lalu kiper mereka Wojciech Szczesny yang mengaku tak senang karena Juve terus menawarkannya ke klub lain. Kiper Polandia tersebut ternyata masih ingin tinggal di Turin. Lalu ada Dean Huijsen yang ngambek karena kembali masuk daftar transfer Juve saat ia ingin masuk skuad Juventus musim ini. Dari Italia kini pindah ke Belanda. Dilansir dari The Sun, Feyenoord resmi lakukan beberapa perubahan pada logo mereka. Namun perubahan tersebut banyak tak disadari oleh fansnya karena tak berubah secara signifikan. Salah satu perubahan di logo baru Feyenoord adalah warna merah di bagian kiri logo yang dibuat lebih cerah. Lalu huruf F di logo tersebut dipindah agak ke tengah dan dibuat lebih besar. Lalu perubahan lainnya yakni garis emas di tengah logo tersebut yang dihapus. Dari sepak bola nasional, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan balasan menohok atas sindiran media Vietnam yang menyoroti performa Garuda Muda saat mengalahkan Kamboja di Piala AFF U19 2024. Sebelumnya media Vietnam menyindir Indonesia karena kesulitan membobol gawang Kamboja. Indra menanggapi sindiran tersebut dengan santai. Argentina pernah kesulitan membobol gawang Indonesia di Gelora Bung Karno, kok nggak diketawain? Harusnya tertawakan diri sendiri dulu, baru tertawakan orang lain. Iya ndak? Bilang ke mereka, kata Coach Indra sambil tertawa. Sementara itu, 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Jay Itzas berpeluang duel dalam laga uji coba antara FC Utrecht versus Venezia pada 1 Agustus mendatang. Pertandingan FC Utrecht versus Venezia akan berlangsung di Stadion Galgenwaard, Utrecht. Bagi Utrecht, laga melawan Venezia akan jadi yang ke-6 dalam rangkaian uji coba. Sedangkan bagi Venezia, pertandingan ini akan jadi yang kelima atau menjadi penutup rangkaian tur pramusim. Bang Jay kemungkinan besar jadi pilihan utama pelatih Eusebio Di Francesco di lini belakang. Sedangkan bagi Jenner, pertandingan lawan Venezia dapat jadi kesempatan terbaik untuk kembali memamerkan kualitasnya setelah sebelumnya tampil melawan Al Rayyan. Di tengah pencarian manajer baru untuk timnas Inggris, muncul beberapa opsi yang menarik. Tapi salah satu penggawa The Three Lions, yakni Trent Alexander-Arnold, punya pilihannya sendiri. Dilansir Sport People, CAA merekomendasikan mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp untuk menjadi suksesor Gareth Southgate. Trent mengaku telah menikmati masa-masa indah bersama Klopp di Liverpool. Menurutnya, selain sudah berpengalaman di Inggris, Klopp dirasa punya kepribadian dan gaya kepelatihan yang mudah diterima oleh pemain-pemain Inggris. Arsenal dilaporkan sedang mencari kiper baru untuk menjadi pelapis David Raya. Menariknya, kiper yang diincar adalah kiper veteran dari Wolves, Dan Bentley. Dilansir The Sun, Arsenal sudah melayangkan tawaran resmi untuk Wolves senilai 300.000 pound. Tapi Wolves menginginkan 1 juta pound untuk Bentley. Meski begitu, Arsenal masih berusaha mendapatkan sang pemain dengan angka yang lebih murah. Bentley sendiri berstatus sebagai cadangan Josesa musim lalu dan sudah tidak dibutuhkan oleh Gary O'Neill musim ini.
Karena Jamie Vardy sudah semakin tua, Leicester City dilaporkan sedang mencari striker baru di musim panas ini. Dari beberapa nama yang dikaitkan, Martin Braithwaite jadi sosok yang menarik. Dilansir Tribal Football, mantan pemain Barcelona itu tersedia dengan status bebas transfer. Sebetulnya, Martin sedang dalam negosiasi dengan Olympiakos. Tapi kabarnya kesepakatan itu batal karena sang pemain lebih mempertimbangkan tawaran lain, termasuk dari Leicester. Negosiasi kedua belah pihak sudah berada di tahap yang serius. Masih dari sepak bola Inggris, Manchester United kabarnya tidak akan buru-buru untuk menjual Scott McTominay musim panas ini. Keputusan itu tetap diambil meski ada beberapa ketertarikan dari klub-klub Inggris lain. Dilansir Standard, Spurs dan Fulham dikabarkan berminat untuk mendatangkan McTominay. Tapi Erik ten Hag telah mengungkapkan bahwa tidak akan melepas gelandang Skotlandia itu musim panas ini. Sang pelatih menganggap McTominay sebagai pemain serba bisa dan dapat membantu tim di situasi sulit. Dari Inggris kita mampir dulu ke Italia. Di sana ada Torino yang dikabarkan akan segera mendapatkan rekan Scott McTominay di timnas Skotlandia, Che Adams. Dilansir Football Italia, Adams berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Southampton berakhir Juni kemarin. Torino dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain berusia 28 tahun tersebut. Menurut laporan, Adams akan mendapat gaji sebesar 1,8 juta euro per musim di Torino. Sempat diminati Manchester United, kiper muda Jepang Zion Suzuki kini resmi berseragam Parma. Dilansir dari situs resmi klub, kesepakatan sudah tercapai sejak pertengahan Juli kemarin. Klub berjuluk Yellow Blue itu mengontrak Suzuki dengan biaya 10 juta euro dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Dirinya jadi pemain Jepang kedua yang membela Parma setelah Hidetoshi Nakata pada periode 2001 hingga 2004. Lanjut ke Amerika Latin. Setelah tampil memukau di Copa America, James Rodriguez memutuskan untuk berpisah dengan Sao Paulo musim panas ini. Sebelumnya, James dikontrak Sao Paulo hingga tahun 2025 mendatang. Namun sang pemain ingin kembali ke sepak bola Eropa lebih cepat dari rencana awal. Dilansir Goal, Everton jadi salah satu opsi jika James ingin kembali bermain di Eropa. Masih dari benua Amerika, timnas Amerika Serikat dikabarkan akan segera mencari pelatih baru untuk menggantikan Greg Berhalter. Menariknya, nama yang masuk dalam daftar adalah mantan pemain Arsenal Thierry Henry. Dilansir AS, Henry kini masih berstatus sebagai pelatih skuad Prancis yang tampil di Olimpiade Paris. Maka dari itu, pendekatan dari US Soccer akan dilakukan pasca Olimpiade berakhir. Selain Henry, Patrick Vieira juga muncul sebagai opsi pelatih timnas Amerika Serikat yang baru. Sementara dari Spanyol, Barcelona yang masih mencari gelandang tengah masih berusaha menyeleksi beberapa nama. Selain N'Golo Kante, Adrian Rabiot juga jadi opsi yang menarik bagi La Blaugrana. Dilansir Football Espanya, Barcelona sedang menjaga komunikasi dengan agen sang pemain. Meski Manchester United terlihat lebih berpeluang untuk mendapatkan Rabiot, Barca tak peduli. Mereka yakin bisa membajak transfer Rabiot dari setan merah. Saat ini Rabiot berstatus bebas transfer dan pemain gratisan adalah prioritas Barca. Masih dari sepak bola Spanyol, mengutip Football Espanya, baru-baru ini Juan Mata terlihat di pemusatan latihan salah satu klub asal Denmark, FC Nordsjælland. Spekulasi bahwa pemain Gaek yang masih enggan pensiun itu akan gabung ke Nordsjælland pun mengemuka. Bahkan klub asal Denmark itu segera mengonfirmasi bahwa Mata hanya numpang latihan untuk menjaga kebugaran saja. Namanya tidak masuk rencana transfer Nordsjælland. Mata malah dirumorkan akan kembali ke klub masa kecilnya Real Oviedo.